Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam pembahasan Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim was sunnatis sahihatil mutahharah. Masuk pada pembatal yang ke-13, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Berkata Syekh Salim bin Ahlilali hafidhallahu taala, laqad amarallahu subhanahu wa ta'ala bi ibadatihi wa tauhidihi wa ja'ala birral walidaini makrunan bidzalika. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian Allah jadikan bakti kepada kedua orang tua itu digandengkan dengan perintah ibadah. Di surat Al-Isra ayat 33, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya jangan kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Setelah itu digandengkan dengan terhadap kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Jamaah yang saya hormati, digandengkannya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menunjukkan hak paling besar berkaitan dengan hukukul adamiyin itu haknya kedua orang tua. Haknya kedua orang tua. Misalkan dibandingkan dengan istri, lebih besar orang tua. Anak, lebih besar orang tua. Manusia secara umum, itu orang tua lebih besar. Kalau berkaitan dengan Nabi SAW, karena Nabi itu berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kedua orang tua itu merupakan hak yang paling besar dari hukukul adamiyin. Makanya termasuk yang perlu diluruskan, ada nanti haknya guru katanya lebih besar dibandingkan dengan kedua orang tua. Kemarin saya dapat kiriman itu seperti itu. Jadi dia bawakan tokohnya, setelah itu dibawakan bait-bait
syairnya. Haknya guru lebih besar dari orang tua. Keliru. Ya. Kalau manusia itu hanya haknya Rasul. Haknya Rasul karena itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-33. Kemudian kama qarana sukruhuma bisukrihi. Sebagaimana Allah gandengkan syukur terima kasih kepada kedua orang tua itu sama dengan terima kasih syukur kepada Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayal masir. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Itu supaya berbuat baik. Supaya berbuat baik. Disebutkan orang tua itu pertama ibu. Apa jasa ibu bagi anak? Pertama, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Mengandung berat di atas berat. Mengandung berat di atas berat. Menyusui 2 tahun. Nanti kalau ditambahkan lagi sifat keibuan. Sifat keibuan. Kata Allah, terima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadaku kembali. Ilayal masir. Kepadaku kalian semua itu akan dikembalikan. Ayat ini, saudara yang saya hormati, menunjukkan kepada kita besarnya hak orang tua bagi anak. Sampai Allah gandengkan terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, itu supaya syukur kepada kedua orang tua. Kenapa harus bersyukur kepada Allah? Karena semua kebaikan orang tua itu atas kehendak Allah. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab akibat. Sebab kebaikan kita rasakan itu orang tua. Kita bersyukur kepada keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, istimewanya hak ibu. Dalam syariat kita, ketika ada sahabat tanya, ya Rasul, siapa orang yang pertama kali harus aku pergauli dengan baik? Ibumu. Thumaman, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. 3 berimbang dengan 1. Ibu jasanya sangat besar bagi anak. Kebaikan ibu sepanjang masa nggak pernah kita bisa balas. Ya, tadi saya baca. Termasuk kebaikan orang tua, saudara yang saya hormati, itu perhatiannya luar biasa. Kita belum bisa makan, diajari makan. Belum bisa jalan, diajari jalan. Belum bisa ngomong, dilatih ngomong. Terus, ya, sampai nanti kebutuhan kita dicukupi. Menikah, dinikahkan. Sudah berumah tangga, masih ada kepedulian. Sakit, pertama kali yang menjenguk. Diperhatikan. Tapi kalau anak berhasil, itu tadi ada tulisan itu kayak gitu. Kalau anak berhasil, apa orang tua menginginkan? Orang tua tidak menginginkan. Orang tua cukup bahagia dengan keberhasilan anak. Cukup bahagia dengan keberhasilan anak. Kalau anak menderita, orang tua pertama kali. Tapi kalau anak berhasil, orang tua tidak mengharapkan. Ini Masya Allah ya, kebaikan orang tua itu supaya kita berterima kasih kepada Allah, kemudian kepada kedua orang tua. Faedah yang kedua, ibu lebih besar. Kemudian yang ketiga, di antara upaya supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua, kesadaran ilayal masir, kepadaku dikembalikan. Kalau kita sadar dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah itu untuk memanen apa yang kita usahakan. Kalau seorang baik, dia akan panen kebaikan. Kalau seorang jelek, dia akan panen keburukan. Dia akan panen kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk padanya, berbakti, nanti akan panen. Durhaka, nanti akan panen. Nah, itu menjadi penyemangat, menjadi hasungan supaya seseorang syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua.
Kemudian lihat penjelasan Syekh Salim bin Al-Hilali hafizallahu taala. Wa birrul walidaini huwa muwafaqatuhuma qaulan wa fi'lan fi agradihima al-jaizati lahuma syar'an. Sekarang beliau jelaskan apa bentuk bakti kepada orang tua itu? Mencocoki keduanya, ucapan dan perbuatan. Dalam keinginan-keinginan keduanya yang diperbolehkan secara syariat. Disebutkan termasuk bakti itu mengikuti, mencocoki keinginan kedua orang tua, ucapan dan perbuatan selama dalam perkara mubah. Selama dalam perkara mubah. Mbok di rumah dulu. Mubah. Perkara mubah, ikuti. Tapi kalau misalkan waktu sholat jamaah, rasa sholat yang masjid, yang omah wae, nggak boleh. Nggak boleh. Perkara mubah, mengikuti keduanya. Tapi kalau perkara kemaksiatan, lakin ta'atuhuma la tura'i fi syirki billah aruku bi kabiratin wala tarki faridatin alal a'yan waqad amara syari'u al-hakimu bibirrihuma wal ihsani ilaihima wa hadrin min ukukihima. Akan tetapi taat kepada keduanya itu tidak memperhatikan berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik nggak boleh taat. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Jangan taati kalau orang tua nyuruh syirik. Boneng dukun kono. Datang ke dukun, sana ke kuburan. Minta kepada penghuni kubur. Mbok nganggo jimat. Enggak boleh ditaati. Melakukan dosa besar, enggak boleh ditaati. Berbohong, misalkan mencuri, misalkan adem-adem ono pitik dolan itu. Cekelen wae le, kok mlebu. Beleh digoreng. Enggak boleh taat. Itu melakukan dosa besar. Meninggalkan kewajiban a'yan, fardu ain, enggak boleh. Kalau fardu kifayah masih mungkin. Apa contoh fardu kifayah itu? Mengurusi jenazah. Idza qama man yakfi saqata anil bakin. Kalau sudah ada yang melakukan dan itu cukup, yang lain gugur. Kalau fardu kifayah ada pembahasan. Tapi kalau fardu ain, setiap kita tidak bisa tidak. Bulan Ramadan wajib puasa. Orang tua rasa poso. Poso itu luwe ngelak. Enggak ada kewajiban untuk taat. Syariat yang maha bijaksana memerintahkan berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, mengingatkan dari durhaka kepada keduanya. Wa tanakuru li fadlihima fit tarbiyah. Demikian pula itu mengingatkan jangan ingkari keutamaan keduanya dalam pendidikan. Tarbiyah, pendidikan, atau lebih umum dalam pengelolaan. Atau apa ya? Perawatan, pemeliharaan. Itu jangan ingkari. Pendidikan, perawatan, pemeliharaan orang tua kepada anaknya. Mengapa? Kalau kita berdoa untuk orang tua, berdoa untuk kebaikan orang tua itu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana telah mentarbiyahku, mendidikku, memeliharaku, menjagaku, itu ketika aku masih kecil. Itu jangan ingkari. Kebaikan orang tua berkaitan dengan tarbiyah, Masya Allah luar biasa. Kadang ngomong sama orang diajari, ayo ngomongi piye. Nggih Pak. Diajari itu. Ketika dikasih sama orang, ayo ngomong piye. Matur nuwun. Pendidikan orang tua. Makane tangan kanan. Makane tangan kanan. Adab-adabnya diajari. Ketika ada tamu, sikile aja ngono kuwi. Kan kadang anak kecil ada tamu sikile dunggah-unggahke, enggak sopan. Itu pendidikan yang luar biasa. Belum lagi nanti pemeliharaan, perawatan. Orang tua itu kadang semalaman enggak tidur demi menjaga anak. Menjaga anak.
Saudara yang saya hormati, orang tua capek kayak apa, anaknya rewel. Dia mau kekeselan oleh pelayan ini, dipijeti itu, sambil merem-merem dipijeti. Ini termasuk padanya diingatkan jangan ingkari keutamaan keduanya dalam masalah Rabbayani Shaghira. Wa ja'ala hadhi sahimata minal kabair. Dan Allah jadikan keburukan, kejelekan, kegelapan berkaitan dengan durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Bahkan min mubtilatil a'mal, termasuk pembatal amal. Kata Nabi SAW, salah satun la yakbalullahu minhum sarfa wala adla, akun wa mannan wa mukadzibun bil qadar. 3 golongan yang Allah tidak terima dari mereka, sarfa wala adla. Amalan sunnah maupun amalan wajib Allah nggak akan terima. Alasan apapun Allah nggak akan terima. 1, orang yang durhaka. 2, manan, mengungkit pemberian. Manan sudah kita terangkan. Kita berbuat baik sama orang, setiap ketemu diingatkan. Ya, pi HP ini penak senan toh. Ya, makane, ya, jangan lupa dongak nih sama saya. Tahu HP lancar toh sekarang. Terus setiap ketemu terus sampai sing diwe itu wis ngomong ngono neh. Ya, itu diungkit kebaikannya. Diungkit kebaikannya. Mendustakan takdir. Itu sudah kita bahas. Syahidnya adalah akun, seorang yang durhaka. Maka nasihat beliau falyahris muslima ala birri abawaihi wa tawaddudi ilaihima wa hafdhi janahir rahmati lahuma wa bihasatin idza balagha al-kibaru. Hendaknya seorang muslim itu semangat. Pertama, bakti kepada kedua orang tua. Bentuk kebaktian itu mencocoki kedua orang tua ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan itu bentuk bakti. Walaupun kalau diperluas, apa bentuk bakti kepada orang tua? Banyak. Tutur kata dijaga. Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan dengan ucapan lemah lembut. Nah ini sering kita sama orang lain boso halus melipir. Ini pernah saya contohkan. Karena sama orang tua sendiri nggak boso. Nggak boso, malah getak-getak. Madang urung pak. Ora madang wetenge loro neh. Iya. Tapi sama orang lain, sampun mak emas. Bahasanya halus. Bahasanya halus. Itu bukan anak yang berbakti. Anak yang berbakti memperhatikan tutur kata. Sampai pun orang tua kafir. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tua kafir. Tapi beliau memanggil orang tuanya dengan panggilan pemuliaan, penghormatan, pengagungan. Ya abati. Wahai abah. Dalam bahasa Arab, abah itu penyebutan sifat kebapaan. Bukan dengan abi. Bukan dengan papa. Iya. Yeah. Bukan dengan papa, tapi dengan abah, kebapaan disebutkan. Ini pemuliaan, pengagungan, sampai pun orang tua kafir. Ini bentuk kebaktian. Kedua, pelayanan. Kalau seorang mampu melayani orang tua, Masya Allah. Sampai para ulama menjelaskan. Malam hari, ini pernah saya sampaikan. Sholat tahajud dibandingkan dengan mijitin orang tua, itu lebih utama mijitin orang tua. Lebih utama mijitin orang tua. Karena bakti sama orang tua wajib. Sholat tahajud sunnah. Tapi kalau kita tahajud ora, bo, sikil gue pegel banget nih. Yeah. Pijitono sih, gitu. Nanti sampai keturun. Wis keturun gitu, ngelilir, boe kon mijeti ra gelem. Dipijeti nganti kesel wis keturun. Ini pelayanan kepada kedua orang tua, itu bentuk berbakti kepada keduanya. Kemudian juga, saudara yang saya hormati, selain pelayanan, yang lain juga. Kalau seorang punya kemampuan, ya, menjaga perasaannya. Kalau nggak mampu memberikan kebaikan kepada orang tua, jangan sampaikan keluh kesah kepada orang tua. Jangan sampaikan keluh kesah kepada orang tua. Wes wong tuane rekoso, ya, ekonomi nggak mampu, bantu tidak bisa,
Ning setiap ketemu, Mas Mbok, Pak, urip kosong ini. Wong tuane mikir. Orang tua mikir. Ini bakti kepada orang tua, nasihat penulis semangat. Yang kedua, cinta kepada keduanya. Cintai kedua orang tua kita. Dan ini merupakan cinta tabiat. Seorang anak itu mesti punya tabiat cinta kepada kedua orang tua. Yang ketiga, rendah hati. Menjaga supaya jangan sampai ada kesombongan di hadapan kedua orang tua. Kemudian lebih khusus, kalau orang tua itu sudah usia tua. Sudah usia tua, itu biasanya sudah pelupa. Sudah pelupa. Kemarin ketemu dengan seseorang itu cerita. Ya, ibunya sudah tua, pagi sudah dikasih sarapan sama bapaknya, sarapan wareg. Anaknya moro. Aku ning kene saya ini rung disarapi pakmu. Kan sing ibunya sudah sakit-sakitan. Biasanya anak-anaknya itu nanti kalau pagi datang nyarapi, bar nyarapi, mandikan, dibersihkan itu. Itu sambatnya sama anaknya kayak gitu. Ya ini urung disarapi. Ya adus se ora sarapan se lagi adus gitu. Ya, akhirnya disarapi lagi. Ya dipangan meneh. Ya. Kalau seorang misalkan memiliki kalimat yang kotor, ucapan yang jelek, mbok iki wetenge opo? Ya, gentong tenan nih bar madang mangan entek. Coba ini. Usia tua. Usia tua itu sudah pelupa. Sudah pelupa. Kalau misalkan tidak lupa, tidak dalam kondisi mopo bahasa kita, orang tua itu perasaannya itu sangat-sangat halus. Kita nyeneni anak. Orang tua perasaan itu. Apa aku ki marakne ngebot-boti anakku gitu. Kok hawane gur nesoni anake wae. Jane gething karo aku ning anake jadi pelampiasan. Padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Usia tua. Saudara yang saya hormati, lebih khusus, ini ujian berat. Ujian berat ketika sampai usia tua. Ini seseorang tuntut berbakti, mencintai, kemudian menghormati, melayani. Melayani. Jiwanya remuk kalau sudah usia tua itu. Ini kalau berkisah banyak. Kemarin ada seorang ibu-ibu. Semua anaknya sudah nikah. Semuanya sudah nikah. Biasanya kalau orang anaknya sudah nikah kan sudah longgar ya. Santai. Kemudian suaminya meninggal. Wes, hatinya ya gimana gitu, sedih gitu. Kehilangan suami. Setelah suaminya meninggal, tambah lagi ya, aktivitas kesehariannya mandek. Kalau mungkin pegawai pensiun. Kalau mungkin biasanya mungkin jualan di pasar kemudian ya, toko ini digusur, nganggur. Nggak punya penghasilan. Wes, itu ngomong sitik saja bisa menjadikan dia tersinggung. Ya, makan nggak ada lawe misalkan. Atau makan lawe lupa belum beli. Wes aku memang ra iso golek, wes mangan saeneke nasi sama garam tok dimakan. Padahal lupa belum belikan. Itu perasaannya sangat-sangat peka. Jadi sedikit saja itu bisa tersinggung. Ini nasihat penulis. Lebih khusus ketika usia tua, pahalanya besar. Tapi inna idamal jaza ma'a idamil bala. Besarnya pahala itu biasanya juga beratnya gangguan ketika kita melakukan amalan tersebut. Nasihat penulis. Wal yatadzakkar al-abdu as-salihu syafaqatal abawaini wa ta'abahuma fit tarbiyatihi liyasdada isfaqalahuma wa hanana alaihima. Kata beliau, hendaknya seorang hamba yang soleh itu mengingat kasih sayang kedua orang tua, capeknya kedua orang tua dalam tarbiyah, mendidik, memelihara, merawat anak. Itu nanti mengantarkan kita kasih sayang kepada orang tua semakin bertambah. Semakin bertambah. Kita masih kecil, didulangi. Ya, dulang itu kesel. Apa nen bocah itu mangane angel itu. Bukan angel wareg. Ya, dimasuk ke sembur ke. Itu namanya anak. Saudara yang hormati, kita ingat seperti itu. Orang tua sabar. Orang tua sabar.
Ya. Saudara yang saya hormati, perawatan. Saya kemarin tuh lihat anak paling kecil, ya, habis buang hadas, rampung, pempesi. Nah, kok yo rasisan tondo, nduk, ya. Habis itu selesai sampai 3 kali itu. Coba. Orang tua ya tetap sabar, mungkin langsung digebleki, bokongnya langsung gosong kabeh, itu kan nggak mungkin. Ya paling ya walaupun dalam hati grundel, piye to nduk. 1.300.000 berarti 10.000. Itu kalau dihitung ya. Itu mengenang kebaikan orang tua itu mengantarkan kita bisa kasih sayang. Kita bisa kasih sayang. Selesai dibawakan bait syair yang intinya saudara yang saya hormati, durhaka itu pembatal amal. Durhaka itu pembatal amal. Mumpung kalau kita masih punya orang tua, pelihara, jaga sebaik-baiknya. Nyesel nanti. Nyesel. Banyak orang-orang menyesal itu setelah orang tua tiada. Baru nyesel ngopo, mbiyen kae. Telat, Mas. Dulu saja diingatkan. Tapi begitu orang tua meninggal, nangis. Sirai bentur-bentur ke tembok. Ya. Saudara yang saya hormati, nanti akan melahirkan penyesalan. Kemudian poin yang ke-14. Pembatal amal itu al-idmanu alal khamr. Terus menerus minum khamr. Al-khamru umul khaba'is. Khamr itu induk kejelekan. Wa ra'su kulli khati'atin. Merupakan pangkal setiap kesalahan. Ya, li'annaha tahulu bainal mar'i wa akli. Karena khamr itu menghalangi seseorang dari akalnya. Fayanharitu fi habaili syaitan, sehingga menyeret dalam jerat-jerat syaitan. Dengan khamr jadi zina. Dengan khamr zina kepada ibunya. Itu sampai dibawakan kisah ulama ada seperti itu. Jadi seorang anak mendem, mulih, kondisi akalnya dikuasai oleh alkohol. Lihat ibunya dizinai, ibunya nggak bisa menolak, kalah. Setelah pagi hari teringat, kok tadi malam kayaknya saya hubungan dengan ibu. Ibunya ditanya, namanya ibu, malu kasih sayangnya kepada anak. Enggak apa, enggak. Tapi si anak ini betul-betul masih teringat, tadi malam betul melakukan. Merasa bersalah, bunuh diri itu. Coba, dampak daripada khamar itu bisa zina, bisa bunuh diri, bisa membunuh orang, bisa merampas orang. Bisa merampas orang, bisa ngomong kotor, bisa lalai dari ketaatan, induk kejelekan. Itu dari minum khamr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam kitabnya kitabnya ya yang mulia, meninggalkan khamr dengan bahasa ijtanib. Meninggalkan ijtanib. Ijtanib itu meninggalkan disertai dengan menjauh. Jauhi khamr. Kemudian Rasul menjelaskan sebab laknat dari Allah Subhanahu wa taala ala kulli muta'amilin ma'aha. Setiap orang yang berurusan dengan khamr manapun. Sing nukokne, sing gawake, ya. Kemudian yang membikinkan, yang menuangkan, semuanya itu dapat jatah laknat. Itu khamr itu. Itu khamr. Mas titip candal kene nggon anu motormu ya. Engko tekan ngomah tak jimo. Apa itu? Ya kalau orang apa mengatakan banyu langit. Banyu langit ya. Itu pelecehan ya. Kalau orang fasik mengatakan itu apa? Bir. Oh, khamr kok dibahasakan bir. Bir itu kan kebaikan. Dibahasakan kebaikan. Jamaah hormati, kalau orang Arab karom. Disebut dengan nama-nama yang baik. Titip tekan ngomah. Suara koso ya. Moh. Ya gua. Apa mbok gua dhewe? Yeah. Itu kalau urusan khamr. Jangan seseorang berurusan dengan khamr, kerjasama dengan khamr. Karena itulah orang yang meminumnya balasannya itu Allah hapuskan amalannya dengan bertahap. Kecuali bertaubat dengan taubatan nasuha. Siapa yang minum khamr, salatnya 40 pagi tidak diterima. Kalau taubat Allah memberikan taubat, minum lagi tidak diterima. 40 pagi. Kalau bertobat Allah terima taubatnya. Ketiga diulangi lagi, Allah nggak akan terima salatnya 40 pagi. Itu podo takok nggone dukun. Sama datang kepada perdukunan. Tanya,
Kalau diulangi yang keempat, Allah tidak akan terima tobatnya, sholatnya 40 pagi. Kalau dia bertobat, Allah kasih tobat. Kalau dia tobat, Allah nggak memberikan tobat. Sampai kalau dibaleni ping 4 coba. Minum, tobat. Minum, tobat. Minum, tobat. Minum, tobat. Keempat. Fa in taba lam yatubillahu alaihi. Allah nggak memberikan tobat. Setelah itu nanti di akhirat akan dikasih minum min nahril khobal. Dari sungai Khobal. Sungai Khobal itu ditanyakan adalah min sodi di alinar. Dari cairan perasan penduduk neraka. Penduduk neraka itu ono sing nanan, geten, keringetan. Itu diperas. Diminumkan kepada dia. Wah, betapa mengerikan. Saudara yang saya hormati, ini balasannya. Ya. Karena orang itu kalau sudah minum khamr terus-menerus, itu biasanya mengantarkan kepada istihlaliha, penghalalan. Makanya kata Nabi, mudminul khamr in mata laki Allah ka'abidi belasan. Peminum khamr itu kalau terus-menerus menghadap Allah nanti seperti penyembah berhala. Seperti orang yang menyembah berhala. Nah ini dihindari, khamr, jangan coba-coba. Itu berkaitan dengan minuman keras, berbahaya sekali. Ya, wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, poin yang ke-14 termasuk perkara yang membatalkan amal itu idmanu alal khamr. 15, ucapan kotor. Ini berkaitan dengan puasa. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur. Ucapan zur itu ucapan yang berpaling dari kebenaran menuju kebatilan. Dusta, mingsuh-mingsuh, ya, ngerasani. Itu ucapan zur. Bahkan dia lakukan, Allah nggak butuh dia tinggalkan makan dan minum. Kata-kata Allah nggak butuh dia tinggalkan makan minum, itu pahala puasanya menjadi hapus. Kalau fuqaha mengatakan apakah puasanya batal? Enggak, bukan termasuk pembatal puasa. Tapi pahalanya. Jadi kalau pahalanya hapus, apa yang dia dapat dari puasanya? Cuman lapar dan dahaga. Makanya etika orang berpuasa di bulan Ramadan, seluruh anggota tubuhnya dipuasakan. Ngomongnya hati-hati. Biasanya mingsu-mingsu, wae no. Kok saiki ora poso le. Ya. Biasanya ngapusi sithik-sithik no. Kenapa enggak puasa? Itu semua anggota tubuh ikut dipuasakan. Ya, fil hadis dalalatun ala anna qaula zur wal amala bihi yubtilu tsaba shaum. Hadis ini menunjukkan kepada kita ucapan zur, melakukan ucapan zur membatalkan pahala puasa. Itu poin yang ke-15. Yang ke-16. Pembatal puasa itu pembatal amal itu adalah iktina'ul kalbi illa kalbu masyiyah au zar'in au said. Seseorang memiliki anjing. Ngopeni kiri. Ya. Tapi hanya sekedar untuk hobi kesenangan. Hobi kesenangan. Ngopeni kiri. Kecuali anjing masyiyah. Anjing masyiyah itu anjing yang menjaga ternak. Apa ada anjing menjaga ternak? Ada. Kadang sapi. Itu nanti kalau di luar Jawa, katanya kandangnya di pinggir hutan. Nanti sapi itu cuma dikasih nama. Nanti kalau pagi dilepas, kalau sore dimasukkan kandang. Sing jogo kiri di situ. Yang menjaga anjing. Kemudian bebek itu ada itu kalau anjing terlatih itu sing ngon kiri. Sing angon kiri. Ini jamaah hormati diperbolehkan memelihara seperti itu. Tapi untuk berjaga. Yang kedua, tanaman. Tanaman. Tanaman itu kalau di bawah gunung, itu mulai musim panen itu sudah kalah karo kethek. Jenenge kethek itu kalau datang nggak sendiri. Sak rombongan. Sak rombongan. Itu saya kan punya paklek di daerah Gunung Lawu itu. Jadi kalau musim panen itu nggak dijogo, itu entek. Tapi kethek itu kelemahannya katanya gampang. Daerah irungnya itu dikasih kotoran.
kan mambu terus, mambu usuk-usuk ini. Akhirnya irungnya nanti sampai lecet-lecet sakit, mati stres. Iya, mati stres. Kan ra iso raup ya. Ra iso raup, amone sabunan. Iya. Tapi ya leh arem deleh ngene irunge piye? Iya. Galak itu kalau perempuan apalagi sendiri tuh bisa nanti sama kera itu bisa apa? Mati perempuannya. Ini saudara yang saya hormati, anjing menjaga ladang. Yang ketiga, boleh memelihara anjing itu untuk said, untuk berburu. Untuk berburu. Cuman kalau anjing untuk berburu itu kalbul mu'allam. Anjing yang terlatih. Anjing yang terlatih. Saudara yang saya hormati, selain dari itu, hanya sekedar hobi. Kan ada orang itu kalau hobinya anjing, esok jalan-jalan. Ya, nuntun kire. Ya. Itu kita nyeluk kiri sing duwe nesu. Asu. Itu sing duwe iki mau ngunek ke aku wong ngunek kiri. Ya, hanya sekedar hobi. Kata Nabi SAW, man amsaka kalban. Siapa yang memelihara anjing, yankusu min amali kula yaumin qirat. Setiap hari itu amalannya berkurang pahalanya 1 qirat atau 2 qirat. 2 gunung yang besar. Kecuali anjing menjaga ternak atau anjing masyiyah. Anjing untuk menjaga ternak atau anjing untuk menjaga tanaman. Ditambahkan berburu. Jamaah yang hormati, ini poin yang ke-16. Poin yang ke-16. Nah terus kalau memelihara anjing nggak boleh, apa peliharaan yang berbarokah? Termasuk peliharaan yang berbarokah itu kambing. Jadi rumah itu kalau ada kambing termasuk ya rumah yang berberkah. Berberkah. Cuman ngingu wedhus neng kota itu ya mambu. Iya, mambu. Jadi kalau di daerah-daerah Tangmang itu sekarang sudah banyak. Jadi model ternak-ternak itu sewa ladang, setelah itu nyari karyawan, setelah itu sewa tanah dipakai untuk nanam rumputnya. Saya tanya itu apa untung ya? Kata dia untung itu katanya. Katanya tetap untung. Padahal ada yang karyawannya itu pelihara kambing itu satu ternak itu karyawannya sampai 3, 4. Jadi ngarit, setelah ngarit nanti dicacai, kasihkan. Ya, ini walau ta'ala alam 16 poin dulu yang kita bisa baca. Nanti masih 1, 2, 3, 4. 4 perkara yang merupakan pembatal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua perkara yang membatalkan amal. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan bahagia di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.